Pengerahan kekuatan laut USS Abraham Lincoln oleh Pentagon semakin meningkatkan tensi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Sebuah pertanyaan pun muncul, mungkinkah sekutu utama Iran, Houthi di Yaman yang berkuasa di maritim Timur Tengah, turun tangan untuk membajak kapal induk raksasa itu? Sebab Houthi sudah membuktikan kekuatan dan eksistensinya di kawasan Laut Merah. Mereka menenggelamkan ratusan kapal komersial dan kapal biasa yang dianggap sebagai musuh. Tapi apakah taktik yang sama bisa bekerja untuk melawan benteng terapung milik Angkatan Laut Amerika? Mari kita ulas satu persatu. Kelompok Houthi memiliki rekam jejak dalam pembajakan maritim. Dalam laporan New York Times, Houthi pernah melakukan pembajakan kapal Galaxy Leader pada November 2023. Mereka mendaratkan helikopter di dek kapal dan mengeroyok dengan perahu kecil. Selama 14 bulan lamanya, kapal ini ditahan di pelabuhan Al-Hudaydah di Yaman. Sedikitnya 25 awak kapal dari berbagai negara, termasuk Filipina, Ukraina hingga Meksiko, menjadi sandera politik dalam kampanye Houthi untuk mendukung Hamas di Gaza. Menariknya, baru pada 22 Januari 2025 lalu, setelah kesepakatan gencatan senjata di Gaza mulai berlaku, Houthi akhirnya membebaskan para kru ini melalui mediasi Oman. Pembebasan ini menunjukkan dua hal. Houthi menggunakan pembajakan sebagai alat tawar-menawar dan mereka ingin mengeklaim serangan ini ditujukan kepada kapal yang berafiliasi dengan musuh. Taktik pilihan mereka pun melibatkan serangan terhadap kapal komersial yang bergerak lambat dan tidak bersenjata. Baru-baru ini mereka turut meningkatkan serangan menggunakan drone peledak dan UAV secara bersamaan untuk mendukung penyerangan kapal-kapal di Laut Merah. Namun, bagaimana jika targetnya adalah kapal perang milik Amerika Serikat yang jauh berbeda dengan kapal kargo sipil? USS Abraham Lincoln bukan sekedar kapal. Kapal kelas Nimitz ini adalah pangkalan udara bergerak dengan bobot 100.000 ton, bergerak dengan tenaga nuklir, dan mampu melaju dengan kecepatan melebihi 30 knot atau sekitar 48 km per jam. Sebagai perbandingan, kapal komersial melaju jauh lebih lambat, sebab gelombang besar yang dihasilkan oleh kapal induk saja sudah cukup untuk menenggelamkan perahu kecil yang mendekat. Sehingga secara fisik, mendekati kapal ini adalah misi bunuh diri bagi pasukan Houthi. Masih dalam sumber yang sama, kapal induk tidak berlayar sendirian, melainkan ditemani oleh kapal perusak berpemandu kelas Arleigh seperti USS Fluence dan Michael Murphy, serta kapal penjelajah kelas Ticonderoga. Kapal-kapal pengawal ini dilengkapi dengan sistem tempur Aegis yang dirancang khusus untuk mendeteksi, melacak, dan menghancurkan ratusan ancaman, baik udara maupun permukaan secara bersamaan. Sebelum Houthi melihat kapal induk, radar Aegis sudah mengunci posisi mereka. Jika di kanan dan kiri ada kapal pengawal, maka di atas Lincoln punya mata di langit. Pesawat radar itu di Advanced Hawk-Eye. Pesawat ini menjadi pemimpin tim digital yang memantau setiap pergerakan di permukaan air sejauh ratusan mil. Jika musuh terdeteksi, kapal induk ini akan langsung mengerahkan jet tempur siluman F-35C dan FA-18 Super Hornet-nya untuk menghancurkan ancaman itu. Belum lagi perisai CIWS Phalanx, senapan Gatling yang menjadi garis pertahanan terakhir milik kapal induk sendiri. 4.500 butir amunisi per menit bisa saja diluncurkan jika musuh berhasil melewati pengawal-pengawal dan terdeteksi mendekati kapal induk. Sistem rudal Sea Sparrow juga akan menghancurkan musuh berkeping-keping jika ada ancaman udara yang mendekati dek penerbangan. Meski rekam jejak Houthi dalam pembajakan maritim berpotensi mengganggu kedaulatan militer AS di Timur Tengah,
Secara teknis, hampir mustahil bagi pasukan tersebut untuk membajak kapal induk AS. Sebab pembajakan terhadap benteng terapung AS adalah langkah yang akan memicu balasan menghancurkan bagi penguasa Yaman itu sendiri. Apakah Houthi akan tetap nekat menyerang di tengah konsekuensi dan resikonya yang terlalu besar? Pantau perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.